sebagai sumber kemenangan, jalan untuk meraih kemenangan, itu diyakini oleh para tokoh militer termasuk Jenderal Sudirman. Sehingga begitu dibombardir ada agresi militer Belanda pertama, maka Jenderal Sudirman kemudian instruksikan kepada prajurit-prajurit Siliwangi untuk hijrah. Hijrah maknanya, kata Jenderal Sudirman dalam pidatonya, kita seolah-olah mundur, tapi satu saat kelak kita akan menaklukkan kembali tanah-tanah yang menjadi hak kita, sebagaimana dahulu Nabi menaklukkan kembali Makkah setelah episode awalnya beliau terusir dari Makkah. Begitu ya Pak ya. Jadi hijrah itu sesuatu yang sudah digaransi oleh Allah, sehingga begitu terkenalnya Jenderal Sudirman karena beliau adalah tokoh, seorang guru dari Muhammadiyah. Beliau sangat hafal Quran. Kalau kita mau menang, kita harus bergulir bersama Quran dan kita harus berhijrah sehingga ada garansi dari Allah Taala. Berikutnya, kenapa kita harus berhijrah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anfal ayatnya saya lihat dulu ayatnya ke-74. Waladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah waladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman lalu ditindaklanjuti imannya itu dengan hijrah dan jihad di jalan Allah, dan orang-orang kaum Ansor. Kaum Ansor kan tidak pindah ya Pak ya, berarti pribuminya kan ada Muhajirin, ada Ansor, dua kelompok besar ini kata Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang benar. Jadi sebagai prasyarat kita menjadi mukmin yang benar, kalau tidak memposisikan sebagai muhajir, kita memposisikan sebagai kaum Ansor. Di luar itu munafik. Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Di dalam Quran surat An-Nisa. Ayatnya ayat ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Kenapa kamu menjadi dua golongan untuk menjas orang-orang yang munafik? Kok mereka disebut munafik? Ya, karena mereka melisankan sebagai muslim. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, mereka menolak hijrah. Jadi begitu terjadi perang Badar, orang-orang yang tidak berhijrah itu, kaum muslimin yang masih tetap menetap di Makkah, oleh Abu Jahal diintimidasi. Ayo berangkat ke medan Badar, kita serbu Muhammad. Jadi subhanallah, peperangan-peperangan Islam itu dalam lintasan sejarah adalah defense. Jadi orang Mekah yang datang nyerbu kaum muslimin, difa, bertahan. Ya Pak ya. Jadi siapa bilang kaum muslimin melakukan hujumah, melakukan penyerangan? Tidak, kaum muslimin defense, melakukan pertahanan. Yang nyerbu itu orang-orang Quraisy. Termasuk juga kaum muslimin selalu difitnah. Kaum muslimin menyerbu kerajaan Majapahit. Ini juga bohong besar. Kerajaan Islam Demak dipimpin Raden Patah itu menyerbu Majapahit. Ini bohong besar. Kenapa begitu? Demak dipimpin oleh Sultan Fatah, Raden Fatah. Itu anaknya Prabu Brawijaya IV. Prabu Brawijaya IV adalah pemimpin Majapahit. Ketika itu terjadi perang Palegrep, kerajaan Majapahit diserbu oleh kerajaan Kediri. Prabu Girindrawardhana diserbu, keteter sebagai anak yang ketika itu menjadi kabupaten dari Majapahit. Demak belum jadi kesultanan. Tentunya membela bapaknya, karena bapaknya
Jadi anak dari Prabu Brawijaya itu diserahkan ke Sunan Giri untuk dididik. Sunan Giri yang mendidik. Diajari tentang Quran, tentang hadis, tentang sejarah, tentang militer, tentang tata negara, diajari tentang ngurus bikin irigasi, diurus tentang perekonomian Islam, bagaimana pendekatan kepada rakyat. Jadi sejak dulu Wali Songo itu bukan cuma ngajar tajwid, subhanallah. Dan sampai hari ini bagaimana kiprah Wali Songo masih bisa kita lihat. Bengawan Solo itu dibentuk dan dibikin aliran-aliran tersier irigasi sampai hari ini. Dari abad ke-15 1478 berdiri Kesultanan Demak sampai dengan hari ini masih bisa kita lihat bekas-bekasnya. Subhanallah. Nah, jadi kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang beriman di Mekah tapi kemudian ada instruksi berhijrah, mereka nggak mau hijrah, lalu diintimidasi oleh Abu Jahal. Nggak apa-apa, berangkat saja, kamu di bagian belakang. Toh Muhammad dan yang berhijrah itu adalah saudara-saudara kita. Kita perbanyak jumlah kita supaya mereka gemetar, sehingga mereka tidak melakukan perlawanan dan menyerah. Kata Abu Jahal begitu. Akhirnya sepakat. Orang-orang beriman di Makkah itu berangkat ke medan Badar, memperbanyak jumlah penyerbu. Tiba-tiba ada panah nyasar. Panah yang dilontarkan kaum muslimin nancep tuh di salah seorang yang muslim, tapi dia ada di pihak Abu Jahal. Begitu nancep, debat, kaum muslimin debat. Bagaimana kita membunuh saudara kita? Dia udah syahadat, dia muslim, dia sholat. Kata yang satunya, tidak. Kalau dia muslim, dia harus berhijrah. Karena tanda mukmin haqqan, dia harus hijrah mengikuti Nabi. Dia cuma syahadat dan sholat, berarti dia bukan muslim. Begitu sedang asik debat, turun ayat Allah ini, An-Nisa ayat 88. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Kenapa Anda jadi dua kelompok? Pecah jadi dua. Fil munafiqin. Padahal jelas-jelas orang itu munafik. Begitu Pak. Jadi mukmin haqqan itu dia iman, hijrah, jihad. Kalau dia iman lalu menolak hijrah, dia namanya munafik. Kalau dia munafik, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Maka dia ada di keraknya neraka jahanam. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan hijrah itu berubah menjadi wajib? Tadi seperti jihad, ada kalanya dia fardu kifayah, ada kalanya menjadi fardu ain. Sehingga nggak punya harta pun, ya berangkat saja orang namanya juga fardu ain. Tidak punya pedang, tidak punya golok, tidak punya senjata. Kata Kiai Abbas, nggak apa-apa, bambu runcing saja. Dan dengan bambu runcing itu luar biasa. Ternyata kalau orang ditusuk oleh bambu runcing, ngeri itu Pak. Ya, makanya paling ditakuti bambu runcing itu oleh penjajah. Kalau dipakai peluru kan cepat tuh, nyawanya cepat, rasa sakit. Kalau bambu runcing sekaratnya lama. Makanya ditakuti bambu runcing akhirnya. Yang kedua, apa sebab hakiki yang menyebabkan hijrah itu berubah menjadi keharusan yang tak bisa dibawa? Quran, surat An-Nahl, ayatnya ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waladina amanu waladina hajaru fillahi min ba'di ma ulimu." Orang-orang yang berhijrah setelah mereka didolimi. Pertanyaannya kemudian, apa makna kedoliman? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Shaf ayatnya ayat ke-7. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-Islam. Siapakah yang paling zalim dalam kehidupan dunia ini dibandingkan dengan orang yang didakwahi dengan nilai-nilai Islam, lalu dia tolak Islam itu, kemudian dia bikin
tata cara kehidupan sebagai tandingan dari nilai Islam itu. Kemudian dia melakukan syiar yang dusta sebagai tandingan dari Islam. Kita ulangi ayat. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Siapakah orang yang iftara? Iftara artinya membuat tandingan terhadap apa? Tandingan terhadap sistem hidup Islam yang Allah turunkan ini. Lalu dia siarkan kepada rakyatnya, dia indoktrinasikan kepada rakyatnya, dan dia melakukan kebohongan seolah-olah ini lebih hebat dari Islam. Nah, itu namanya iftarul kadiba. Wa huwa yud'a ila Islam. Yud'a dalam bentuk majhul dari da'a yang du'aan atau dakwatan. Padahal rakyatnya itu sedang didakwahi kepada nilai-nilai Islam supaya mereka faham Islam ini indah, Islam ini agung, Islam ini damai, Islam ini menyelamatkan, Islam ini penuh rahmat. Tahu-tahu dibohongkan, ditolak-tolak, dicemari nilai Islam itu. Tokoh-tokohnya pada masuk penjara, difitnah. Kemudian dia bikin sistem tandingan. Maka kata Allah, dia adalah adlam yang paling zalim. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang difitnah, dihinakan, dicaci maki, bahkan tidak dibunuh itu, beliau bertahan pada saat beliau belum ditarget untuk dibunuh. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pekerja keras. Dari usia masih muda, 6 tahun beliau gembala kambing. Umur 8 tahun bantu pamannya berdagang ke luar negeri, ke Syam dan ke Habasah. Beliau adalah orang yang paling terginas, sehingga otot-otot beliau itu nampak ideal, indah sekali. Jadi tidak mungkin Nabi tukang tidur. Tapi kemudian turun ayat Allah, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Diselimuti oleh apa? Oleh keraguan. Diselimuti oleh cemas. Kenapa begitu? Karena Waraqah bin Naufal pada episode awal turunnya wahyu, beliau mengatakan, andai kata aku masih muda dan kuat. Waktu itu beliau sudah tua sebagai seorang rahib, pendeta Nasrani, sudah tua, saking tuanya matanya, beliau hobi baca ahli Taurat dan Injil, sehingga matanya sudah buta. Kata Waraqah bin Naufal, wahai ya benar akhi, wahai anak keponakanku, andai kata aku masih muda dan kuat, aku akan bela engkau sampai titik darah penghabisan. Nabi kaget. Loh kok kaget? Karena Nabi adalah kebanggaan Quraisy. Bangsa Arab oleh Allah dipilih penghulunya adalah Quraisy. Dari Quraisy dipilih penghulunya, galihnya Bani Hashim. Bani Hashim dipilih oleh Allah, galihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka menjuluki Muhammad Al-Amin. Ini pemimpin kita sebelum dakwah, sebelum mendakwakan Islam. Tapi begitu mendakwakan Islam, engkau akan diusir dan dibunuh, wahai anak keponakanku, kata Waraqah bin Naufal. Nabi kaget karena beliau masih disanjung oleh kaumnya. Ya ahli, wahai pamandaku, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Iya, tidaklah orang yang didatangi Namus, didatangi Jibril dan mendapatkan wahyu, nabi-nabi terdahulu itu akan diperlakukan seperti itu. Mereka ada yang dibunuh seperti dibunuhnya Yahya alaihissalam. Mereka akan dibunuh seperti dibunuhnya ayah handaknya Yahya. Siapa itu Pak? Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Dibunuhnya luar biasa, digergaji oleh umatnya, oleh kaumnya. Dan
Subhanallah. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum, bangkit Anda. Jadi jangan terpuruk, jangan gemeteran terselimuti oleh beban itu tadi. Maka oleh Allah digaransi, qum, ayo bangun, bangkit semangatmu. Fa'amdir, engkau adalah innaka anta muballighun, innaka anta nadhirun. Engkau adalah muballigh, engkau adalah pemberi peringatan, engkau membawa misi yang suci. Bangkit dari keterpurukan. Fa'amdir, beri peringatan, emban titah ilahi yang suci. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkan. Jadi dakwah tidak dibangun di atas dunia, di atas kemasyhuran, di atas karpet hijau puja-puji manusia. Dakwah ini dibangun di atas mengakbarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkan. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu sucikan untuk tampil ke tengah-tengah masyarakat, menjadi lokomotif untuk suaranya bisa didengar. Maka dia harus suci dohir dan batinnya sebelum orang tertambat dengan kondisi kesucian hati. Karena kesucian hati harus ada komunikasi, harus ada pergaulan. Tidak akan mungkin dia tertambat kecuali physically-nya dulu. Kata Umar bin Khattab, kalau aku bergaul dengan manusia, langkah awal aku lihat penampilan fisiknya. Kalau sudah awut-awutan, aku akan cenderung kepada yang terbaik dulu. Tapi kalau sudah ngomong, yang paling indah kalamnya, yang aku lebih takdim, aku lebih hormati orang itu. Tetapi kalau sudah berinteraksi, sudah berjalan safar minimal 3 hari, sudah bertransaksi dan dia jujur dalam dagangnya, maka muamalahnya yang paling baik, akhlaknya yang paling baik, itu yang aku lebih hormati dia, kata Umar bin Khattab. Maka pada masa awal, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu harus baik. Makanya para ulama subhanallah, pakaiannya dulu para wali songo putih-putih banyak. Orang-orang kita masih pakai kemben apa kemben? Kemben ya Pak ya. Pakai kemben itu masih karena kondisi perang paregraf, orang banyak yang miskin, makan susah. Maka para wali datang dengan pakaian yang indah, dengan tutur kata yang lembut, dengan akhlak yang luar biasa. Tidak ada beda dengan rakyat jelata. Macul bareng-bareng. Begitu duhur berkumandang, sholat tidak diawali dengan dakwah Islam dulu, tidak, karena mereka adalah Hindu Buddha. Dididik saja bagaimana cara nanam, bagaimana cara bersosialisasi dengan masyarakat. Begitu giat, tapi begitu datang waktu duhur, dikubur di tengah sawah itu, ia takdim, dia khusyuk, ia berdialog dengan Rabbnya. Masyarakat lihat orang ini indah. Para wali itu disebut raden. Jadi ada nama dakwahnya, ada nama jabatannya. Raden Syahid Sunan Kalijogo itu anak, kalau sekarang setingkat bupati atau mungkin gubernur, adipati, anaknya adipati. Sekarang mungkin gubernur itu. Ada Raden Paku. Jadi ini bangsawan, tapi kok dekat dengan rakyat. Kerjanya luar biasa, ngesat, sama-sama nyakul. Tidak ada jarak ini. Kalau Hindu itu kan punya kasta, Brahma, kemudian Ksatria, Sudra, ya Pak ya, benar nggak Pak? Kalau keliru tolong dituliskan. Brahma yang paling tinggi, kemudian pejabat-pejabat itu Ksatria, itu nggak boleh gaul dengan Sudra, orang-orang kere. Orang-orang kere itu masuk ke rumahnya Ksatria, ngesot, kayak suster ngesot itu Pak. Jadi ada jarak itu. Tapi begitu Islam, walaupun ini raden, tidak ada jarak, sama saja. Inilah luar biasanya Islam.
Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan kalian dari gender laki, ada perempuan, suku-suku bangsa, ada kabilah-kabilah, ada bangsa-bangsa, bukan untuk saling mengejek, meremehkan satu sama lain. Lita'arafu adalah musyarakah. Di situ ada kesetaraan. Arafah itu dikenal, hati nurani, supaya kalian saling menghargai satu sama lain. Nanti dalam urusan spiritual, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh manusia yang paling mulia dalam urusan spiritual adalah yang paling takwa. Kenapa begitu? Karena manusia hebat akalnya, tapi tiba-tiba dia berhina diri di hadapan batu, di hadapan kayu, di hadapan kue. Umar bin Khattab senyum-senyum. Sahabatnya nanya, kenapa senyum Anda wahai Umar bin Khattab? Saya teringat di masa jahiliyah, alangkah bodohnya saya buat tepung gandum, kemudian diemplek-emplek begitu, dibikin patung, Hubal, Manat dan seterusnya. Kemudian kami sembah. Kemudian celingak-celingok kami lapar. Begitu lapar kami potel Tuhan itu dan kami makan. Senyum-senyum, alangkah bodohnya. Jadi manusia yang akhlaknya indah, tinggi, punya bangun peradaban, tiba-tiba dia berhina diri di hadapan patung, batu, kayu. Luar biasa bodohnya manusia itu. Maka yang paling tinggi dalam urusan spiritual, dia tidak boleh tunduk kepada dunia. Dia hanya tunduk kepada pencipta dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, dalam urusan sosial kita setara. Di ayat lain Allah menyatakan inna akramakum. Di ayat lain Allah menyatakan walaqad karamna bani Adam fil barri wal bahr. Sungguh kami muliakan anak cucu keturunan Adam, tanpa menyebut agamanya. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh kami muliakan keturunan Adam di dunia, di daratan maupun di lautan. Sudah 6:30 para kesepuan. Saya ingin bacakan satu saja, sedikit detik-detik yang paling mengharukan. Datang para tokoh Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal menghadap Abu Thalib. Ya Abu Thalib, innalaka sinan wa sarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Thalib, sungguh engkau adalah tokoh ketua kami, kesepuhan kami. Engkau adalah orang yang mulia di antara kami. Wa manzilatan fina, engkau memiliki kedudukan sebagai pemimpin kami. Wa idza qad istanhainaka min ibni akhika. Sungguh wahai Abu Thalib, aku sudah meminta kepada Anda untuk menghentikan dakwah keponakanmu. Jadi dakwah itu minta untuk dihentikan. Falam tanhahu anna, tapi sampai dengan detik ini Anda tidak mengambil tindakan untuk menghentikan keponakanmu itu dalam dakwahnya. Wa inna wallahi, dan sungguh demi Allah. Siapa tadi yang ngomong? Abu Jahal. Tapi dia nyebut-nyebut Allah. Wallahi, demi Allah. Jadi dakwah ini mau di stop dengan nyebut-nyebut Allah, Pak. Jadi kita bisa tahu tuh, orang nyebut-nyebut Allah belum tentu orang benar tuh. Tahu orang paling geblek Abu Jahal. Nyebut Allah dia supaya pengen dapat dukungan. Apa ya? Jadi jangan kepincut dengan nyebut-nyebut Allah sembarangan, harus ada buktinya tuh. Inna Allah la nasbiru ala hada min sa'mi abaina. Wahai Abu Thalib, sungguh saya tidak lagi bisa bersabar karena keponakanmu itu mencela nenek moyang kami. Wa tasfihi ahla mina, keponakanmu itu menganggap dungu. Setiap kali saya ngomong dungu, saya pergi gerung. Jadi bukan musuh, bukan. Wallahu a'lam. Apa musuh?
mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah ya. Orang pintar itu, kata Nabi kepada Khalid bin Walid, wahai Khalid, kamu itu jenius. Maka alangkah sayangnya kalau orang jenius gak paham Islam. Sungguh, andai kata engkau terima Islam, maka kejeniusanmu itu akan bermanfaat untukmu dan untuk umat. Sehingga begitu masuk Islam, Khalid bin Walid disebut Saifullah. Itu kalau Rofi Gerung masuk Islam, subhanallah, itu mulia di dunia dan mulia di akhirat. Doakan ya Pak, ya mudah-mudahan tenang itu dia masuk Islam. Tapi memang begitu. Abu Jahal bilang begitu. Wa inna, kata Abu Jahal, wa tasbih ahlamina, itu keponakanmu menganggap dungu kepada cendikiawan kami, gitu Pak. Jadi lawan Rasulullah ini tokoh juga, cendikiawan, orang-orang pintar, berdebat. Wa aibi alihatina, Muhammad mencaci maki berhala-berhala kami. Hatta taqufahu anna, saya mau tahu sampai stop dakwah keponakanmu itu. Au nulazimu wa iyyakum fi dzalik, kalau Anda tidak juga berhentikan, maka akan ada satu episode antara kami dengan Anda. Kami 100 suku, 100 kabilah. Jadi Quraisy punya turunan-turunan lagi, ada 100 kabilah. Rasulullah, Abu Thalib, Bani Hashim. Satu Bani Hashim akan berhadapan dengan 100 kabilah yang lain, dan itu berarti perang antara kami dengan kami dengan Anda. Hatta yuhlika ahadul fariqaini, peperangan itu satu di antara dua, kami yang binasa atau Anda Bani Hashim yang binasa. Begitu Pak, subhanallah. Apa jawaban Nabi? Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang indah sekali jawaban itu. Kata Nabi, wallah, di ayat lain, wallahu ya ani, demi Allah wahai pamanku, la wadau samsa fi yamini wal qamara fi yasari, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, dan mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadal amra, dengan tuntutan aku berhenti daripada dakwah misi suci yang diinstruksikan oleh Allah ini, hatta yudhirahullah aw ahlika fih ma taraktuhu, tidak akan pernah aku berhenti dari dakwah ini, sehingga ada satu di antara dua, Allah akan dohirkan Islam ini sehingga kaum muslimin menang. Yang kedua, aku binasa, menjadi target pembunuhan Anda di dalam dakwah ini. Nabi menyatakan, ma taraktuhu, tidak akan aku pernah berhenti. Bapak, Ibu, inilah iman, hijrah, jihad. Inilah pesan spiritual yang disepakati oleh para as-sabiqun al-awwalun. Kalau kita mau berjaya, maka harus rapat dengan garansi Allah. Garansi Allah turun, iman, hijrah, jihad. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.